Selamat pagi Taruna, bertemu dengan saya dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan perihal dari mulai pengenalan wirausaha, definisi wirausaha, kemudian peluang usaha yang sedikit bersaing, pengujian pasar, terus ada lagi beberapa contoh-contoh konkret yang terjadi di masyarakat, jenis-jenis usaha yang mempunyai suatu pangsa pasar yang sedikit pesaingnya. Nah, di dalam hal ini, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tentu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ini tidak bisa kita pungkirin karena semua itu sudah ada di dalam letak tangannya masing-masing seseorang. Apakah dia cocok sebagai wirausaha atau bagaimana? Jadi pada pembelajaran kali ini, keberhasilan dan kegagalan suatu wirausaha itu yang kita bahas hari ini adalah keberhasilan wirausaha. Ya, dari sisi pengusaha, ini meliputi dari keberhasilan seorang wirausaha itu kita lihat dari sisi pengusaha yang meliputi daripada jujur, ya, jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Ini seperti kata pepatah bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita berusaha ataupun berwirausaha, kalau sudah awal sudah tidak jujur, banyak bohong, kemudian produk yang yang jelek dikatakannya bagus, yang sudah expire ataupun yang sudah kadaluarsa dikatakan masih baru dan sebagainya. Itu sudah tidak jujur, otomatis dia akan merusak pangsa pasar kita dan orang tidak akan berbelanja ataupun beli barang-barang tersebut kepada kita lagi. Itu yang pertama adalah kunci kejujuran. Yang kedua, apa yang membuat seseorang itu berhasil dalam berwirausaha yaitu disiplin dan berani. Ya pertama disiplin dan berani itu karena memang sudah ada bakat dagang. Bakat dagang itu biasa diturunkan dari orang tua, keluarga, ataupun karena dia sudah mempunyai suatu keinginan ataupun cita-cita, ya, itu menjadi seorang wirausaha. Kalau sudah diniatkan menjadi cita-cita, pasti dia akan berusaha untuk mempelajari seluk-beluk tentang wirausaha ataupun perdagangan. Mungkin pengalaman dan pengetahuan dan karena keyakinan dan fasilitasnya seperti itu saya sampaikan tadi. Yang pertama jujur, kedua pun disiplin dan berani. Dan berani pun karena bakat, kemudian pengalaman dan pengetahuan, dan juga karena keyakinan dan fasilitas. 4. Menguasai bidang usaha yang akan kita geluti. Apa yang kita kepingin, apa yang kita yakinin untuk kita sebagai seorang wirausaha. Apakah nanti seperti beberapa contoh yang lalu ada seorang penjual botol aqua, dia membuat suatu penemuan yang katakanlah yang sederhana, tapi itu hal-hal yang menarik bagi pembeli untuk memiliki. Kalau kamu lihat kembali ke belakang pada materi saya, botol aqua yang bisa berbicara, itu kamu lihat videonya di situ. Itu betapa seorang yang hanya menjual dengan 2.500, 3.500 ataupun 5.000 yang sangat-sangat, tapi banyak peminat yang menyukai dengan keterampilan ataupun olah daripada seorang wirausaha tersebut. Ya, maksudnya bidang. Apakah mau kita usahakan bidang tersebut? Apakah bidang yang kita gemari? Contoh, menjual barang-barang yang sifatnya mudah terjual, barang-barang yang sifatnya basah, yang kering, ataupun yang bidang jasa dan sebagainya. Banyak betul bidang-bidang usaha yang akan kita geluti tergantung daripada keinginan kita kemana. Apakah di bidang jasa seperti buka bengkel, kemudian agen traveling, ataupun agen tiket, ataupun apa gitu, semuanya banyak usaha-usaha yang bisa kita geluti baik itu bidang jasa maupun di bidang-bidang lainnya. Kemudian yang keempat adalah dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Ya, artinya apa? Nah, setiap seorang wirausaha ini harus dapat melaksanakan prinsip manajemen itu dengan baik. Artinya adalah ketika kita mengeluarkan dana sekian banyak, dana sekian, kemudian yang kembali pada kita harus dengan ada suatu kelebihan ataupun menghasilkan suatu keuntungan ataupun laba, ya.
dan menghasilkan suatu keuntungan yang laba yang tentu sesuai dengan aturan-aturan baik dari sisi agama kita maupun dari sisi bisnis ataupun seorang wirausaha. Kemudian kita perhatikan dari tadi yang kita lihat dari sisi pengusaha yang meliputi ada 4 macam tadi ya. Yang pertama jujur, disiplin dan berani, kemudian menguasai bidang usaha yang digeluti, dapat melakukan prinsip manajemen dengan baik. Kemudian dari sisi produk kita lihat di sini ya. Memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas, produk, kemudian prestise, manfaat dan sebagainya kan. Ya itu kalau ini kadang-kadang agak sulit kita untuk mencapai seperti ini ya. Nah, dari sisi produk ya kan. Jadi produk-produk apalagi yang sedang tren seperti sekarang ini. Ya kan, kalau beberapa contoh video yang sudah saya tayangkan beberapa waktu yang lalu bahwa dengan hanya seorang botol aqua bekas itu bisa menjadi seorang komoditi yang digemari oleh suatu masyarakat. Ya, botol aqua yang bisa berbicara. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian apalagi yang sedang digandrungi masyarakat saat sekarang ini. Nah, pada saat pandemi sekarang ini adalah orang banyak mempergunakan pulsa ya, kuota. Itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Kamu jadi agen pulsa, kemudian kamu beli agen pulsa tersebut, kamu bisa jual kepada yang terdekat dulu, kepada keluarga, adik, saudara dan lain-lain. Kemudian merambah kepada teman-teman sekolah atau apa. Itu merupakan satu bidang wirausaha yang kecil-kecilan di masa sekarang. Orang bisa melirik sekarang adalah di bidang telekomunikasi ini begitu sangat menjanjikan. Nah, kemudian suatu saat nanti mungkin orang akan berpikir berubah ketika masa pandemi ini berakhir. Orang tidak akan berbuat suatu ataupun menjual lagi produk yang sama. Ya, dia akan beralih ke tempat yang lain. Itulah namanya wirausaha. Kemudian didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Ya, bisa promosi ini dari mulut ke mulut ya. Nah, contoh seperti saya bilang tadi, kamu menjadi seorang agen pulsa ya, yang mulai dari 5.000 di isi pulsa 5.000, 10.000 ya kan, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Itu dengan hanya mendapat keuntungan yang sedikit, bisa dari 10.000 misalnya katanya bisa 12.000 ataupun 20.000 menjadi 22 dan seterusnya ya kan. Kemudian kegagalan, tadi kita sudah cerita tentang keberhasilan suatu usaha yang dari 1, 2, 3, 4 lah, itu dari sisi pengusahanya, kemudian dari sisi produk ya kan. Kemudian kegagalan wirausaha, apa saja sih kegagalan seorang wirausaha? Biasanya yang pertama adalah tidak ada perencanaan yang matang. Ini tidak betul-betul matang, karena kalau sudah kita komitmen menjadi seorang wirausaha, kita tentu harus tentukan modal. Ya, betul-betul punya suatu perencanaan yang matang. Kita mau buat apa? Apakah mau jadi pedagang, atau mau jadi reseller, apakah mau menjadi bidang jasa atau bidang teknik dan lain. Itu harus kita rencanakan dengan matang ya kan. Karena kalau terus rencana kita main masuk aja terus segala macam, main coba-coba, tidak kita rencanakan, ya otomatis akan banyak kegagalan yang akan kita dapati. Kemudian bakat yang tidak cocok. Contoh, katakanlah kita sekolah di SMK, sekolah kejuruan, tentu yang kaitannya dengan masalah sekolah kejuruan di bidang kita, ya. Ataupun bisa memang bakat kita itu akan terlihat, bakat seseorang akan terlihat oleh orang lain. Oh, cocoknya di sini, oh cocoknya di sini, ya. Nah, seperti itu, bakat yang tidak cocok untuk berjualan, bukan tidak cocok untuk berwirausaha, ya kan. Katakan orang sedang ramai-ramainya sekarang ini pembelajaran daring melalui di saat pandemi sekarang, ramai-ramai orang jual pulsa, kuota dan sebagainya. Itu bisa nggak kita memasarkan penjualan pulsa seperti itu sekarang ini, ya kan? Nah, kalau kita itu nggak bisa, berarti kita nggak cocok di bidang tersebut sebagai reseller pulsa. Tentu akan dicari di bidang yang lebih cocok. Yang ketiga adalah kurang pengalaman. Ya, kurang pengalaman sudah biasa ini. Mungkin pada awal-awal kita berwirausaha, kita akan banyak kena tipu, kena gombal, kena apa segala macam gitu, hal-hal yang kurang mengenakan lah, kurang pengalaman. Tapi kita belajar dari kekurangan pengalaman kita itu, dari pengalaman yang sudah kita alami. Oh, berarti kalau kita berbuat ini, kita pasti akan
dibuat seperti ini, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian tidak punya semangat berwirausaha, yang ini yang paling penting, ya kan. Kalau sudah nggak ada semangat itu mau dibuat usaha apa saja pun nggak akan jalan, ya. Buat usaha apa saja pun tidak akan jalan. Yang kelima adalah kurang modal. Tentu kurang modal ini bisa kita tanggulangi dengan cara berjualan yang kecil-kecil aja dulu, berjual yang sederhana saja dulu awalnya, seperti itu. Berjual yang amat sangat sederhana, kemudian nanti kalau kekuatan modal kita sudah mencukupi, mungkin kita akan menambah modal ataupun beralih kepada usaha yang lebih sedikit modal tapi untungnya besar, ya. Kemudian yang keenam, lemahnya pemasaran. Sudah jelas ini lemahnya pemasaran ini berkaitan dengan tidak punya semangat kita dalam berwirausaha. Ya, kalau kita semangat, ya mungkin pertama ya dari keluarga, dari teman-teman lingkungan kita sekitar, teman-teman sekolah, dan merambah kepada yang lain-lain. Itu pemasaran, ya. Pemasaran pun bisa dilakukan di dalam bisa secara online pemasaran ataupun bisa secara dari mulut ke mulut, ya. Kalau dari dulu infonya itu bisa dari mulut ke mulut, kemudian bisa dari brosur, dari online kita pasarkan produk-produk kita yang kita akan jual. Yang ketujuh, tidak punya etos kerja yang tinggi. Nah, ini juga sama juga dengan hampir semangat, tidak punya semangat untuk berwirausaha. Maaf. Kemudian kalau sudah tidak punya etos kerja yang tinggi, sama saja ini dia akan merupakan gagal dalam kita berwirausaha ataupun malas-malasan, ya. Yang ke-8, lokasi yang kurang strategis. Ini bisa saja terjadi kalau di situ daerahnya daerah sepi, tidak mungkinlah kita berjualan yang bahan-bahan, katakanlah barang-barang yang mudah cepat habis ataupun cepat busuk ataupun apa, ya kan. Tapi bagaimanapun segala sesuatunya itu harus intinya harus kita coba, ya kan, mencoba. Kemudian kita yang pertama punya perencanaan, kemudian sesuaikan dengan bakat kita, pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapat semua itu sebagai modal untuk memulai suatu wirausaha. Intinya dalam berwirausaha ini kamu harus berani, kemudian berani mencoba, jangan cepat mundur ataupun jangan cepat mengaku kalah, tapi usahakan dengan semaksimal mungkin, ya. Jadi tugasmu pada saat sekarang ini adalah mencatat apa saja sih yang kita lihat dari keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama, keberhasilan wirausaha kamu catat, ya, seperti sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kegagalan pun apa, silakan kamu catat di dalam catatan kamu, kirim kepada Classroom, kepada saya, nanti akan saya ada penilaian seperti itu. Buatlah suatu ringkasan tugas ya, daripada pembelajaran hari ini, yaitu yang bertopik pada hari ini keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Apa yang membuat suatu keberhasilan suatu wirausaha, kemudian apa yang membuat suatu kegagalan dalam suatu hal wirausaha. Yang jelas semua orang ingin berhasil, tidak ingin gagal. Tapi kegagalan kadang-kadang membuat kita memecut kita semangat untuk berbuat lebih baik lagi ataupun tidak ingin gagal lagi. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini untuk materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selamat pagi para taruna, sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.